Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Hanik, berasal dari kelas 10 BDP 1, nomor absen saya adalah 01. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang polusi udara. Pengertian polusi udara. Polusi atau pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh polutan dari sumber-sumber alami atau oleh kegiatan manusia. Pernahkah kamu melihat kepulan asap hitam yang keluar dari kendaraan bermotor? Atau cerobong pabrik yang mengeluarkan asap kelabu kehitaman? Asap tersebut adalah kumpulan gas hasil pembakaran pabrik atau kendaraan bermotor yang tidak sempurna. Hal ini merupakan salah satu contoh pencemaran akibat ulah manusia. Tahukah kamu contoh pencemaran udara ditimbulkan oleh sumber alami? Salah satu contohnya adalah letusan gunung berapi. Contoh polusi udara yang disebabkan oleh gunung berapi. Polutan udara dapat disebabkan menjadi polutan primer dan polutan sekunder. Polutan primer ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Contohnya karbon monoksida, sulfur dioksida. Polutan sekunder terbentuk dari reaksi polutan primer di atmosfer. Contohnya adalah ozon. Polutan udara. Polutan di udara. Beberapa kelompok polutan atau pencemaran utama di udara sebagai berikut. Yang pertama, materi partikulat. Materi partikulat terdiri atas berbagai partikel padat dan cair yang tersubstansi di udara. Partikel yang berukuran besar tersubstansi di udara dalam jangka waktu relatif pendek, sedangkan partikel berukuran kecil tersubstansi dalam jangka waktu relatif panjang. Yang kedua, nitrogen oksida. Gas nitrogen oksida yang merupakan polutan di udara terutama terdapat dalam bentuk senyawa nitrin oksida, nitrogen dioksida, dan nitrat oksida. Nitrogen dioksida merupakan gas berwarna coklat kemerahan dan di atmosfer dapat beraksi menjadi asam nitrat. Yang ketiga, sulfur oksida. Gas sulfur oksida yang merupakan polutan utama di udara adalah sulfur dioksida. Sulfur dioksida adalah gas tidak berwarna dan dengan bau yang kuat. Sulfur dioksida dapat bereaksi di atmosfer membentuk sulfur dioksida. Sulfur trioksida dapat bereaksi dengan air menghasilkan asam sulfat. Yang keempat adalah karbon oksida. Karbon oksida terdiri atas gas karbon monoksida dan karbon dioksida. Kedua gas ini tidak berbau dan tidak berwarna dan tidak berasa. Hidrokarbon. Hidrokarbon adalah kelompok berbagai senyawa organik yang hanya mengandung hidrogen dan karbon. Ozon. Ozon yang terdapat di lapisan stratosfer merupakan senyawa penting yang melindungi manusia dan makhluk hidup lain dari bahaya radiasi sinar UV matahari. Sumber-sumber polusi udara. Yang pertama, polusi udara dapat terjadi di luar ruangan outdoor pollution dan di dalam ruangan indoor pollution. Polusi udara yang terdapat di luar ruangan dapat bersumber dari alam atau hasil kegiatan manusia. Contoh sumber-sumber udara yang di luar ruangan yaitu letusan gunung berapi, kebakaran hutan, pembakaran bakar hasil fosil terutama batu bara oleh industri terutama industri kimia, industri metal, dan industri kertas, serta pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor. Contoh sumber-sumber polusi udara yang ada di dalam ruangan yaitu bahan baku bangunan, senyawa-senyawa pembersih, asap rokok, perapian kompor gas dan kompor, minyak tanah, serta produk-produk perawatan tubuh dan pakaian. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.